semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama aku, Kera Leswara. Kalau kamu baru di channel aku, hi, welcome. Kalau kamu udah lama, hi, welcome back. Jadi, hari ini aku mau sedikit girl talk. Jadi, aku mau sharing ke kalian how I deal with my period. Jadi, kalau yang bingung, period itu maksud aku dapet ya, simply dapet dalam bulan. Apalagi sih istilah Indonesia, haid, ya itu dia. Jadi menurut aku, period itu sesuatu yang jarang banget diomongin sama orang-orang di internet atau di YouTube. Padahal itu adalah sesuatu yang benar-benar ngeganggu bagi kita cewek-cewek. Itu nyakitin, itu bikin stres, bikin moody, bikin segala macam. Dan aku pengen sharing aja ke kalian how I personally deal with it. So yeah, if you guys are interested, just keep on watching. Nah, jadi yang pertama aku bahas itu soal kulit. Pasti cewek-cewek di sini udah tahu kalau misalnya lagi dapat itu keseringan jerawatan kan. Nah, aku tuh juga ngerasa gitu karena aku sering banget nih, misalnya kulit aku lagi enak banget, terus skincare aku lagi oke. Kok akhirnya skincare gue bekerja nih sesuai yang gue mau dan sesuai yang mereka bilang. Terus tiba-tiba boom, lahirlah jerawat di bagian-bagian yang tidak terduga. Terus aku yang kayak, ternyata upaya gue ini harus gagal gara-gara dapet. Jadi ya gitu, emang ternyata tuh kalau yang aku udah tadi sih aku sempet googling juga. Kalau misalnya kita dapet tuh emang ada perubahan di hormon kita, makanya mereka produksi lebih banyak minyak, terus pori-pori kita juga agak membesar dan makanya lebih gampang jerawatan kan. Jadi kalau saran aku sih kalau misalnya lagi dapet gitu, aku personally biasanya adalah aku sadar nih, oke, ini jerawatan gak jelas, skincare gue oke-oke aja, pasti ini gue mau dapat. Aku pasti langsung kayak buru-buru pakai obat jerawat. Nah, aku biasanya pakai ini. Nah, ini aku pakein kalau misalnya udah mulai lahir jerawat yang kecil-kecil. Pokoknya sedini mungkin kamu obatin supaya nggak keburu mateng kan. Nah, selain pakai obat jerawat juga aku biasanya pakai masker. Masker yang aku suka itu bukan masker yang sheet mask gitu, tapi lebih ke masker yang clay mask. Clay mask karena mereka kan benar-benar ngebersihin muka ya. Jadinya tuh minyak, sebum semua bersih, terus jerawatan jadi cepet kering, kayak gitu sih. Nah, selain itu kalau misalnya udah sadar, gue jerawatan udah mau dapet, gue harus banyak-banyak minum air putih, itu harus bener-bener banyak. Terus juga kurang-kurangin lah makan yang berminyak, yang berlemak, karena itu kan ngaruh juga ya, apa yang kita makan tuh bakal mempengaruhi tubuh kita. Jadi kalau bisa dikurang-kurangin kayak gitu. Dan avoid tidur malam, jangan begadang, karena tuh ngaruh banget loh. Itu maksudnya kita nggak dapet aja tuh itu ngaruh buat jerawat. Jadi kalau misalnya udah dapet terus masih pakai begadang pula, itu bakal bikin makin jerawatan. Terakhir, jangan lupa juga untuk bersihin muka sebersih mungkin, karena kalau gini aja sih logikanya, kita nggak lagi dapet aja, hormon kita lagi normal aja, itu kan make upnya harus dibersihin banget, kayak sisa-sisa debunya harus dibersihin banget, karena kalau enggak beresiko jerawat. Apalagi kalau misalnya emang dari dalam tubuh kita nih udah mendukung adanya jerawat kayak hormon itu kan, makanya jadi harus makin gencar bersihin kulitnya gitu. Dan untuk nyamarin si jerawatnya kalau misalnya lagi ke event penting banget, nah itu aku biasanya pakai concealer. Nah, yang aku pakai adalah ini karena dia high coverage. However, kalau menurut aku, kalau emang kamu nggak perlu banget nutupin jerawatnya, ya udah biarin aja, biarkan dia kering dengan sendirinya tanpa harus ditumpuk-tumpuk sama makeup gitu. Kemudian poin yang terpenting juga adalah the actual pembalutnya. Jadi kalau aku personally dulunya adalah pengguna dari pembalut yang tebal, karena menurut aku ya udah deh, bodo amat, gue nggak nyaman, gue agak-agak gimana gitu pakainya, tapi yang penting gue ngerasa gue aman, gak bakal bocor. Sampai one day aku harus pakai rok span, which is rok yang kayak gini nih, tau gak sih? Yang bener-bener nempel di badan aku. Jadi wah, nggak mungkin nih aku pakai pembalut yang tebal-tebal gitu, karena bakal aneh banget rasanya dan kelihatannya, ya nggak sih? Jadi akhirnya aku cobain lah si pembalut yang lebih tipis. Jadi ini dia, and I fell for this. Pakai si ini Laurier Super Slim Guard yang 1 mm aja, tapi udah oke banget. Nah, walaupun dia itu tipis banget kayak gini, tapi percaya sama aku, kamu nggak akan bocor. Dia bener-bener kering, kalau duduk juga nyaman. Terus dia bener-bener fleksibel, jadi tenang aja kalau kamu pakai celana yang ketat, pakai legging atau pakai skinny jeans yang putih atau gimana, itu kamu aman. In fact, aku bakal ngasih lihat ke kalian sedikit visualnya gimana sih
apa sih yang membuktikan kalau misalnya ini benar-benar aman kayak gitu. Jadi yuk langsung aja. Oke, jadi sekarang aku mau percobaan si pembalutnya. Jadi kita ke luar supaya lebih terang. Apa kucing? Oke, jadi di sini aku udah siapin pembalut yang tipis, si Lori Super Slim Guard. Terus untuk ngebandinginnya aku tempelin pembalut yang agak lebih tebal. Dan aku mau tuangin cairan. Ini sebenarnya air biasa, aku kasih warna biru supaya lebih kelihatan aja. Ini 15 ml masing-masing dan aku pakai sendok takar. Makanya nggak usah khawatir, jadi ini jumlahnya sama. Terus aku pengen tes mereka kering atau enggak. Jadi aku pegang dan seperti yang kalian bisa lihat, di sini tuh yang lebih tipis tuh warna lebih muda ya kan. Jadi lebih kering emang. Terus setelah aku diemin 20 detik, hasilnya adalah masih lebih kering yang lebih tipis. Terus ini aku mau ngetes nih pakai tisu. Jadi ini seakan-akan kalau kita duduk. Aku kasih tekanan. Dan untuk yang tebal, hasilnya itu dia basah. Gimana dia yang tipis? Apakah bakal basah banget? Ternyata surprisingly dia nggak basah sama sekali. Aku tekan lagi, masih nggak basah. Terus aku tekan lagi dan ternyata masih kering. Terus di sini aku mau ngetes bocor nggak sih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di yang kelima tadi udah mulai bocor ya. Jadi untuk 5 kali tekanan yang cukup kencang, mereka udah bocor. Gimana untuk di yang tipis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia udah 10 kali tekanannya sama. Aku bisa jamin. So teman-teman, itu dia barusan visualnya. Semoga kamu get the point. Gimana? Jadi nggak perlu takut bocor kan kalau misalnya pakai pembalut yang tipis. Ya kalau misalnya kamu bisa nyaman dan aman sekaligus dengan yang tipis, why bother kan? Jadi kalau aku sih personally sekarang pakainya yang kayak gini ya. Sekarang kita mau lanjut ke bagian the cramps, the pain. Ini dia yang dialami oleh most of girls, yaitu kram di perutnya ya kan. Kalau misalnya dapat, terus badannya pegel-pegel lah, ini itu kan. Pertama sih kalau misalnya kram gitu biasanya aku tiduran kalau bisa. Kalau emang lagi beraktivitas, ya udah cobalah untuk jangan terlalu banyak gerak-gerik karena itu ngeganggu banget kan. Biarin dia diem dulu. Terus adalah pakai anduk panas. Jadi anduk kecil gini disiramin air panas, air anget yang ya tingkat kepanasannya sesuai kekuatan kamu sih. Terus abis itu diperas, terus kompres aja di perut gitu. Itu bakal kerasa banget loh, itu kayak hangat gitu perut aku, terus lebih relax. Somehow it works. Abis itu juga sumber panas lainnya adalah pakai balsam. Dan kalau kamu Snapchat fam aku, mungkin kamu tahu balsam ini. Ini adalah favorit aku kalau misalnya aku lagi kram. Abis itu satu hal lagi adalah teh. Jadi teh itu ngebantu banget selain buat kita lebih hangat badannya kan, jadi kayak relax gitu. Kita juga ngebantu supaya pikiran kita tuh lebih calm, terus lebih nyantai lah jadinya, nggak begitu berasa sakit. Apa lagi ya? Oh, one more thing. Soal kram, aku juga kadang pakai obat kalau misalnya aku udah parah banget. Tapi aku cuman konsumsi obat kalau misalnya emang udah titik terparah, kayak aku udah bener-bener gak bisa gerak sama sekali, itu baru. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak usah, jangan kebanyakan minum obat cuy, nanti nggak sehat. Nah, selain itu aspek selanjutnya adalah mood swing, ya nggak sih? Kamu kalau misalnya lagi dapat, biasanya itu moody, terus kayak dikit-dikit bete, pengen marah-marah, ada yang bilang pengen makan orang lah, apalah, aduh aneh-aneh banget. Tapi emang itu bisa dimaklumi sih, karena emang basically kalau misalnya kita lagi dapet kan, nah itu tadi hormonnya agak-agak nggak stabil gitu. Nah jadinya kalau kata aku sih, kalau misalnya kayak gitu adalah ya udah, kamu zone out aja dulu dari orang-orang, kamu pisahin diri, kamu tenangin diri kamu, jangan sampai kamu membahayakan orang-orang. Jadi kamu harus sadar gitu, udah nih gue lagi bete, gue lagi nggak pengen berinteraksi, gue bakal bikin orang-orang bete juga kalau gue di sini. Zone out, pisahin diri, terus do your thing, me time aja dulu. Kamu suka dengerin lagu atau suka nonton film, aku personally dengerin lagu, nonton film. Atau kalau kamu suka nyalon anaknya, cream bath dulu kek, spa dulu kek, mani pedi kek, apa. Pokoknya ya apa ya, lakukanlah sesuatu yang bikin kamu tuh relax dan senang dan bisa membawa pikiran kamu
itu lebih ke hal-hal yang positif dulu. Kamu jadi distract dulu pikiran kamu dengan hal-hal yang enak, yang nyaman kayak gitu. Terus apa ya, ya harus tahu sih ukuran diri kamu. Kalau kira-kira kamu tahu kamu bakal harmful buat orang-orang sekitar kamu bakal bawa yang marah-marah, kayak kesel, kayak nggak ada masalah, tiba-tiba kayak apaan sih gitu, sensi kata-katanya, itu ya udah zone yourself out, kata aku sih gitu. So teman-teman, kayaknya itu dia video hari ini. So that is how I deal with my period. Semoga ini ngebantu buat kamu yang masih struggling dengan period, dan at least kayak ngasih info baru gitu. Terus semoga kamu juga suka dengan tipe video yang aku ngobrol kayak gini. I hope you guys like it, and if you do, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku untuk video-video selanjutnya kalau kamu belum subscribe. Terus komen dong di bawah, kasih tau ke aku kayak how you deal with period, karena aku juga pengen tahu kayak gimana, dan hopefully aku bakal dapet info baru dari kamu. So yep, I guess that's that. Makasih banyak udah nonton. Semoga kita ketemu di video selanjutnya, and have a great day. Dah.